Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak yang saya hormati, Majelis Taklim Nurul Huda dari Jalan Slamet Riyadi, Sukoharjo, mari kita ikuti kajian Al-Quran secara tematik. Kajian online malam ini dengan tema apa yang kita makan mempengaruhi pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwanidin yang berbahagia, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi dalam kajian online, suasana masih adaptasi kebiasaan baru. Dan marilah kita selalu bersyukur, menghargai pemberian Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan dengan hidup yang terbaik, pemberian Allah, damai, nyaman, rezeki baik, sehat walafiat. Malam ini ada hubungannya dengan makhluk insani yang berhubungan dengan kita. Kemarin kita bahas beberapa hal tentang makanan. Jadi apa yang kita makan ini mempengaruhi pikiran. Kalau kita melihat ya di dalam surah kelima, surah Al-Maidah, ayatnya 88 ya, itu kita mulai dari 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ay manakah orang-orang yang beriman, la tukharrimu thayyibatim ma ahallallahu lakum. Ya. Hai manakah orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik-baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Jelas sekali ayatnya nih. Kemudian wala ta'tadu, dan janganlah kamu melebihi batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena sungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang melebihi batas. Kemudian ayat 88-nya wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik. Ya, sekali lagi yang halal lagi baik. Wattaqullaha, ya, wattaqullaha, dan takwalah, insaflah pada Allah, alladzi antum bihi mu'minun, ya. Takwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ikhwaidin yang berbahagia, korelasi ayat ini sebenarnya banyak ya, juga ada di dalam surat Al-Maidah juga, surat kelima ayat 5, kemudian dalam surah kedua ayat 168, 172, juga dalam surat 16 ayat 114. Itu yang berhubungan dengan halalan thayyibah. Jadi semua orang makan dan minum, tapi kan hanya sedikit yang menghargai makanan dan minuman itu. Apa yang kita makan terlihat sebagai hal yang sangat sederhana, tapi sebenarnya makanan adalah rangkaian proses yang panjang. Dan apa yang kita makan adalah sebenarnya bukan hanya makanan sebagai hasil olahan, tapi seluruh rangkaian prosesnya yang melibatkan berbagai materi dan elemen berbeda, cara proses ya, yang melibatkan manusia yang mempersiapkan, dari yang menanam, kemudian yang mengolah, ya, yang memproses menjadi makanan, yang artinya melibatkan rasa, emosi, tujuan, kondisi pikiran, serta berbagai faktor teknis dalam proses itu. Kalau kita membahas dalam kuantum material, semua materi di bumi ini terdiri dari 5 elemen dasar, yaitu air, api, tanah, udara, dan energi. Nah, semua elemen ini
ada dalam tiap materi, termasuk yang kita makan, termasuk diri kita sendiri juga, atau manusia ini dalam memproses makanan itu. Maka tiap materi bahan makanan mengandung unsur elemen yang sama. Contohnya mungkin nasi berasal dari padi, mengandung juga unsur-unsur dari apa itu? Air, dari tanah, juga udara dan juga energi. Nah, kemudian yang memasak, ya, yang memasak makanan itu adalah manusia, juga terdiri dari unsur yang sama. Pikiran dan jiwa itu mewakili energi, ya. Ya, kalau orang dulu nyebutnya itu sukma. Nah, dalam proses memasak makanan juga kita menggunakan unsur sama. Masak juga pasti dengan air, mencuci, merebus, dan api memanaskan. Ya, kemudian tanah itu semua materi tumbuhan itu berpijak pada tanah. Yang kita masak sayur, padi-padian, ya itu semua kan dari tanah. Juga membutuhkan udara karena memang sebetulnya tanaman itu yang dimakan bukan tanah, tapi tanah itu hanya media. Yang dia serap adalah udara dan air. Nah, maka semua itu dihidupi energi yang sama. Kemudian pikiran dari yang memasak dan mempersiapkan makanan menjadi bagian dari proses. Maka pikiran itu adalah energi. Maka disebut juga dalam istilahnya kuantum material Einstein itu apa itu ether atau apa ya. Jadi pikiran yang menjadi bagian dari proses terjadinya makanan yang diolah itu juga mempengaruhi. Itu sebabnya makanan tidak sesederhana apa yang kita lihat. Karena proses itu tidak hanya melibatkan materi tapi juga sisi energi semua bahan makanan dan pikiran-pikiran yang menjadi bagian kandungan makanan dalam proses persiapannya. Manusia zaman modern ini ya tidak banyak mengenal sisi energi, semuanya melihat berdasarkan materi padat. Padahal alam semesta yang Allah ciptakan ini adalah lautan energi. Mau tidak mau, semua proses melibatkan kelima elemen yang saya sebutkan tadi. Berlaku untuk apapun, bukan hanya makanan, minuman. Maka itu sebabnya apapun yang kita makan akan mempengaruhi pikiran, karena tiap materi mengandung pikiran atau energi, tiap proses mengandung pikiran, dan kita yang memakan juga mengandung pikiran. Ikhwanidin yang berbahagia, energi itu bersifat saling menyatukan dalam hukum dasar energi. Maka unsur energi akan menyatukan diri dengan pikiran kita. Apapun sifat kandungan itu jelas mempengaruhi pikiran kita yang memakan, dan pikiran adalah pusat kontrol dari diri kita. Maka secara otomatis itu mempengaruhi fisik atau mempengaruhi badan kita. Nah, makanan yang diolah dengan pikiran yang positif akan mengandung pikiran positif. Sebaliknya, begitulah makanan yang diperoleh dari sifat pikiran yang negatif juga akan menghasilkan yang negatif. Karena menjadi kandungan yang terbawa dari hasil olahan makanan. Itu sebabnya dalam zaman dulu, ajaran dulu itu kan orang makan itu diproses dengan produk yang terbaik. Kita sangat peduli dengan bagaimana proses itu terjadi, karena makanan adalah hasil ya pikiran pembuatnya, maka pikiran itu terkandung dalam produknya. Itu sebabnya dalam kalau orang yang mengerti tentang materi dan filosofis itu memandang segalanya dengan cerdas, maka makanan pun analogi dari pengetahuan. Saya contohkan mungkin makanan yang diproses dengan emosi negatif, maka kandungan itu mempengaruhi ada pengaruh emosi dalam diri yang memakannya. Karena energi saling menyatukan diri, itu akan mempengaruhi kondisi dan sifat. Maka dalam produk-produk atau produk-produk yang dihasilkan dari pabrik
Contohnya kalau HNI itu kan yang mau mengerjakan di pabrik itu wudu dulu, walaupun wudu itu sebenarnya untuk sholat bukan untuk kerja, tapi minimal itu kan bersih dulu badannya. Nah, mungkin dengan berwudu, bersuci itu menjadi pikiran tenang ataupun adem atau ayem, sehingga yang dibikin makanan itu ataupun olahan daripada herbal itu menjadi ada positifnya. Nah, kalau kita melihat dari sisi lain, apa yang kita anggap sederhana, baik itu makanan, ya itu diproses menggunakan semua elemen alam semesta. Kontribusi semua elemen itu adalah dominan, maka sudah selayaknya kita memberikan penghormatan kepada tiap elemen, karena mereka juga makhluk hidup sama seperti kita. Nah, itu yang berbahagia. Oleh karena itu, semua orang makan minum, tetapi biasanya itu hanya sedikit yang menghargai makanan atau minuman itu. Sebab kita semua ini butuh makan dan minum, tapi sangat sedikit yang memaknai dan menghargai rangkaian proses terjadinya makanan dan minuman. Karena apa? Ketidaktahuan akan diri sendiri dan alam semesta. Ketidaktahuan adalah racun terbesar yang menyebabkan perilaku tidak tahu diri. Kita berada di sini tapi tidak memahami bahwa semua elemen adalah hidup seperti kita, maka sudah selayaknya kita saling menghormati dan menghargai satu sama lain, karena kita dan mereka saling bergantung membentuk keseimbangan. Kalau kita melihat lebih dalam lagi, alam semesta terdiri dari elemen yang sama tadi saya sebutkan, ada air, ada api, ada tanah, udara, dan energi. Sama dengan diri kita ini. Maka sebenarnya apapun yang kita makan adalah diri kita sendiri, ibaratnya begitu. Karena sama, proses anunya itu unsur dasarnya. Maka kita memaknai segalanya itu, ya kita harus tidak mengingkari. Karena diri ini adalah juga alam semesta. Kita harus menghormati juga memikirkan apa yang kita makan. Sesuai dengan judul tadi, bahwa apa yang kita makan mempengaruhi pikiran. Maka ayatnya jelas tadi yang kita sebutkan dalam surah kelima ayat 88, kita jelas-jelas disuruh wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Ini fi'il amr. Makanlah dari apa-apa rezeki yang Allah berikan kepadamu itu yang halal thayyibah. Halal baik, halal menurut hukum, menurut syariat, thayyib adalah menurut kesehatan. Walaupun daging itu halal, tapi kalau orangnya sudah hipertensi, ya itu sebenarnya tidak thayyib. Kalau makanan yang pedas, kecut, itu sebetulnya juga enak, tetapi bagi orang yang sudah sakit lambung, mah itu juga tidak thayyib. Kemudian ayatnya wattaqullahalladzi antum bihi mu'minun. Maka insablah kepada Allah, ya. Bertakwalah kepada Allah yang mana sebenarnya kamu itu beriman, percaya kepadanya. Percaya kepada firman-Nya. Percaya kepada petunjuk-Nya, ya. Maka harus kita, ya, kalau Allah sudah menjelaskan seperti itu, kita kembali kepada kemarin tentang mikrokosmos, tentang diri kita, itu sebenarnya menyatu dengan makrokosmos ataupun alam semesta yang ada di sekitar kita. Maka sebetulnya ayat Allah itu, ya, bukan hanya teks yang berada di dalam Al-Quran yang tersirat ini, tapi juga yang bukan yang tersurat ini, tapi juga yang tersirat. Yang sering sampaikan adalah ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang berhubungan dengan alam semesta ini. Dan di situ memang Allah menjelaskan itu supaya kita mau mempelajari dan memperbaiki apa yang ada di pikiran kita. Maka korelasi ayat tadi, kalau kita membaca dalam surat 16 ayat 114 itu kan fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, hampir sama. Tapi di sini tutup ayat waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik, halalan thayyibah, dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan
Hargailah, syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, dalam surat 16 ayat 116 ini lebih jelas lagi. Walaupun juga hampir sama, fi'il amr, fa maka kulu, makanlah, perintah. Mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jelas sekali ayatnya. Nah, kalau kita hanya berbakti kepada Allah, ya kita harus melaksanakan ayat ini. Minimal ya tadi yang surat 5 ayat 88 dan surat 16 ayat 114. Dikorelasikan kepada surat kedua ayat 168, juga surat kedua 172 itu. Semuanya berkaitan dengan hal-hal yang halalan thayyibah. Mudah-mudahan kita manfaatkan rezeki Allah yang telah berikan kepada kita yang baik-baik ini, dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mengerti mana yang halal, mana yang baik, sehingga kita menjadi jelas, menjadi terang apa yang kita makan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian malam ini, lain kali bisa kita sambung lagi. Nasrum minallahi wa faqum qarib. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.